Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safron Jamil dengan NIM 202114 dari kelompok 4. Yaitu di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang model-model pengimbangan organisasi. Yang pertama yaitu model action research. Menurut Fresh dan model action research berasal dari dua narasumber, yaitu John Collard yang mewakili unsur actionnya dan Kurt Lewin yang mewakili unsur research. Yang pertama itu ada tahapan penilaian keadaan. Dalam pengimbangan ini menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama sistem sosial, sistem teknik, sistem administrasi, dan yang terakhir yaitu sistem strategi. Dan yang kedua itu tahap pemecah masalah. Permasalahan yang hendak dipecahkan, dicari gejala permasalahannya. Apakah yang harus diubah untuk memecahkan masalah? Sasaran yang dihadapi dalam pemecahan masalah. Ketiga yaitu tahap implementasi. Dalam tahap implementasi ini ada 3 pendekatan yang dilakukan, yaitu yang pertama share power, yang kedua delegate, yang ketiga uniteral. Tahap yang keempat yaitu tahap evaluasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama pengajuan program, kedua menentukan fakta baru, yang ketiga mementingkan yang positif, yang keempat lebih memfokuskan pada hal yang sedang berlangsung, dan yang kelima menciptakan penghargaan dan keyakinan bahwa keadaan akan menjadi baik. Yang kedua yaitu model Lewin. Model Lewin merupakan salah satu model perubahan organisasi yang paling populer dan mudah dimengerti. Nah, menurut Lewin, proses perubahan organisasi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama pencairan dan freezing, yang kedua pergerakan atau movement, yang ketiga yaitu pembekuan kembali atau freezing. Nah, model yang ketiga yaitu model Tyagi. Tyagi pada tahun 2001 menyatakan bahwa model Lewin belum cukup karena hanya menyangkut sumber daya manusia, sedangkan ada beberapa komponen sistem yang harus diperhatikan dalam melakukan perubahan. Beberapa komponen sistem dalam proses perubahan tersebut adalah adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan, mengenal dan mendefinisikan masalah, dan yang ketiga proses penyelesaian masalah, dan yang keempat mengimplementasikan masalah, dan yang kelima mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasil. Nah, model yang keempat ialah model Barner. Barner tahun 2000. Ada 3 macam model perubahan yang dikelompokkan berdasarkan frekuensi dan besaran perubahan. Yang pertama yaitu the incremental model of change, yaitu perubahan berlangsung secara bertahap, perubahan secara berganti pada masing-masing bagian, perubahan terjadi karena adanya respon internal dan eksternal. Keempat, respon terjadi karena adanya perubahan organisasi. Dan the boosted equilibrium model dan the continuous transformation model. Selanjutnya, model yang kelima ialah model Passmore. Proses perubahan menurut Passmore berlangsung dalam 8 tahap. Ke-8 tahap perubahan organisasi tersebut meliputi yang pertama tahap persiapan, dan yang kedua tahap analisis kekuatan dan kelemahan, yang ketiga tahap mendesain subunit organisasi baru, dan yang keempat tahap mendesain proyek. Kelima yaitu tahap mendesain sistem kerja, dan yang keenam tahap mendesain sistem pendukung, dan yang ketujuh tahap mendesain mekanisme integratif, dan yang ke-8 yaitu tahap implementasi dan perubahan. Model yang keenam ialah model Richter atau Kinichi. Model perubahan ini menggunakan pendekatan sistem. Terjadi perubahan pada berbagai komputer, yaitu input, output, serta unsur-unsur yang hendak diubah, dan ketiga komponen tersebut saling berkaitan. Model selanjutnya atau model yang ketujuh ya model Robbins. Perubahan diprovokasi oleh kekuatan tertentu. Kekuatan tersebut dijalankan di dalam organisasi oleh agen-agen perubahan. Agen tersebut memilih tindakan intervensinya, artinya memilih apa yang harus diubah. Model yang ke-8 ialah model Lippitt, Watson, dan Werley. Prosedur perubahan Lewin menjadi 5 fase perubahan yang berencana, antara lain yang pertama pengeimbangan suatu kebutuhan untuk melakukan perubahan, yang kedua menciptakan suatu tata hubungan perubahan, yang
ketiga, melakukan perubahan. Yang keempat, generation, stabilization dan perubahan tersebut. Dan yang kelima, pencapaian dari suatu tata hubungan terminal. Model yang terakhir yaitu model Kanner. Dinamika perubahan manusia memiliki struktur dengan gaya tahan sebagai pola sentral dan didukung oleh 7 pola pendukung. Nah, pola pendukung yang pertama ialah sifat perubahan atau natural of change. Pola perubahan yang kedua yaitu proses perubahan atau process of change. Yang ketiga yaitu peran perubahan atau role of change. Yang keempat, menolak perubahan atau resisting change. Yang keempat, terikat pada perubahan atau committing to change. Yang kelima ialah menolak perubahan atau resisting change. Yang keenam ialah bagaimana budaya mempengaruhi perubahan atau culture influence change. Yang ketujuh atau yang terakhir ialah pentingnya tim kerja yang sinergis. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.